Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dinda Latifah. Saya merupakan analis dari perusahaan Dana Reksa Investment Management. Berdirinya saya di sini, saya ingin mempresentasikan tentang menciptakan kebebasan finansial. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap individu maupun masyarakat belum mampu menunjukkan kesiapan finansial untuk masa-masa pensiunnya. Faktanya bahwa menabung untuk masa pensiun merupakan proses yang sangat menantang dan memerlukan rencana yang sangat hati-hati. Kebebasan finansial merupakan di mana seseorang mempunyai saving yang cukup banyak dan relatif aman, dan hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan gaya hidup yang diinginkan. Kebebasan finansial juga dapat didefinisikan sebagai fase ketika kita dalam ketenangan dan tidak ingin lagi bekerja untuk mencari uang, namun uanglah yang bekerja untuk kita, atau biasa disebut dengan passive income. Saving dapat dicapai dengan berbagai cara, yaitu tabungan dan deposito. Namun, jika kita ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan lebih baik di atas nilai inflasi, maka saving dapat dikombinasikan dengan investasi seperti reksadana, saham, properti, dan lain-lain. Adapun fase sebelum mencapai kebebasan finansial, tentu kita harus melakukan saving dan investing. Ada 3 fase. Yang pertama, saving dan investing sama dengan consumption. Kondisi ini merupakan kondisi yang sangat ideal karena pengeluaran kita jumlahnya seimbang dengan tabungan dan investasi. Artinya, pendapatan yang kita dapatkan 50% kita gunakan untuk pengeluaran atau konsumsi, sisanya untuk tabungan dan investasi. Pola ini sangat cocok untuk generasi muda karena generasi muda belum memiliki liability atau kewajiban utang. Yang kedua ada saving dan investing sama dengan consumption dikurang debt. Kondisi ini memang kurang ideal namun masih wajar karena tabungan dan investasinya lebih sedikit karena adanya kewajiban utang. Utang merupakan pembunuh kebebasan primer. Jika Bapak dan Ibu ingin mencapai kebebasan finansial, maka yang harus dilakukan adalah keluar dari utang. Membayar hutang adalah prioritas nomor 1. Yang ketiga ada saving dan investing sama dengan consumption dikurang debt ditambah protection. Kondisi ini merupakan kondisi yang paling bijak, biasanya dilakukan oleh masyarakat yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Walaupun tabungan dan investasinya tidak sebanyak dengan tahapan yang sebelumnya, karena dialokasikan dana untuk proteksi atau manajemen risiko yang biasanya berbentuk premi asuransi. Ada beberapa tahap sebelum mencapai kebebasan finansial. Yang pertama ada financial protection, yaitu suatu kondisi di mana kita mempunyai uang yang cukup banyak sehingga dapat memenuhi pengeluaran bulanan minimum untuk 2-24 bulan tanpa bekerja. Yang kedua, ada financial security, yaitu suatu kondisi di mana kita mempunyai investasi yang banyak dan relatif aman, sehingga dapat memenuhi kebutuhan di atas kebutuhan minimum. Selanjutnya, yang ketiga, ada financial validity, yaitu suatu kondisi di mana kita mempunyai investasi yang banyak dan relatif aman sehingga dapat memenuhi kebutuhan primer dan juga memenuhi kebutuhan sekunder. Yang keempat ada financial independence, yaitu suatu kondisi di mana kita mempunyai investasi yang banyak dan relatif aman sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan gaya hidup yang sekarang.
Yang kelima, yang terakhir ada financial freedom, yaitu suatu kondisi di mana kita mempunyai investasi yang banyak dan relatif aman sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan gaya hidup yang diinginkan dan lebih baik dari gaya hidup yang sekarang. Suatu kondisi finansial dapat dikatakan baik jika terdapat sistem manajemen yang teratur dan bertanggung jawab terhadap pihak-pihak tersebut. Segala aspek terkait manajemennya berjalan optimal dapat mencapai kebebasan finansial. Kebebasan finansial terdiri dari individu, bisnis, dan organisasi yang tidak mempunyai hutang, sumber penghasilan yang tetap, dan cadangan yang banyak ketika diperlukan saat kebutuhan yang tidak terduga atau mendesak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.